Malaysia. Okay, yeah. You assholes. You Malaysia. The Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gua Nah, apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, baru-baru ini ada pakcik dari Malaysia yang tidak terima negaranya minta bantuan ke Indonesia, yaitu ekspor beras ya untuk negaranya, dan mereka tidak terima dan sombong, bahkan menghina Menteri Pertanian Indonesia. Oke, apakah penyebabnya kenapa bisa seperti itu ya? Nah, kali ini kita bakal reaction di channel Indonesia The Group ya. Mana ada sebuah videonya berjudul kocak gegara media berita dibatasi, netizen Malaysia jadi sombong tapi malah jadi bahan bully. Oke, daripada berlama-lama kita langsung aja cek it out. Oke, buat teman-teman jangan lupa kunjungi channel Indonesia The Group ya. Malaysia. Okay, yeah. You assholes. You Malaysia. The Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. Di antara banyak netizen negara-negara Asia Tenggara, netizen Malaysia adalah yang paling unik di antara semuanya, Paling unik khususnya ya. dari golongan Type M, karena tingkah lakunya begitu aneh, jenaka, serta di luar prediksi. Namun hal tersebut bukan tanpa alasan. Mereka sepertinya sudah didoktrin sedemikian rupa untuk merasa paling hebat. Sehingga jika bersitegang dengan negara-negara di Asia Tenggara, netizen Malaysia kebanyakannya menjadi bahan bully. Baik itu dengan Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, bahkan terkadang dengan Brunei Darussalam. Hal ini tidak terlepas dari filtrasi media berita resmi di sana, yang cenderung membungkus rapi alur, sehingga Malaysia selalu terlihat lebih baik. Padahal kenyataannya tidak demikian. Sehingga apabila netizen Malaysia berdebat dengan negara tetangga, akan selalu memiliki pendapat yang berseberangan. Oleh sebab itu saking muaknya, hampir semua netizen di negara Asia Tenggara tidak dapat menahan lemparan makian kepada netizen Malaysia. Karena begitu empuk dengan segudang fakta sebenar di dalam genggaman. Banyak netizen Malaysia yang menyangkal apa yang dilayangkan kepada kaumnya. Akan tetapi, timeline histori selalu tidak berpihak. Beberapa kali ingin mengkonter, netizen Malaysia selalu mendapatkan bulian balik yang sulit untuk dihindari. Ini menandakan bahwa sangkalannya tersebut berupa pengetahuan yang dangkal, atau kebenarannya tipis sehingga sangat mudah untuk dipatahkan. Doktrin tersebut sudah lama terjadi, menyebabkan orang yang sudah lanjut usia, yang biasanya di negara kita sudah lebih aktif di musola atau masjid, di sana masih sibuk bermedia sosial dengan noraknya. Ia sangat takut negaranya dikalahkan. Apalagi dengan rival bebuyutan seperti Indonesia, negara besar yang semakin kesini, semakin menggerus gengsi mereka. Wah, gue bisa kalah nih. Lu pasti kalah. Dan kemudian yang terakhir itu mereka dikatain nggak bisa makan oleh Bill O'Reilly. Itu sampai mereka itu pamer-pamer bahwa mereka itu negara obesitas paling tinggi ya di Asia Tenggara gitu ya. Ada dua datanya paling tinggi dan paling tinggi nomor 2 yang terbaru gitu. Nah, ini semua kekocakan ini berawal dari media Malaydes yang malu melihat menterinya itu datang mengemis beras ke sini. Jadi berita Mat Samu ke Indonesia ini sama sekali tidak diberitakan di sana. Karena Malaydes ini mereka ini sangat betul-betul terbiasa dengan hoax itu, bahwa beritanya itu dibatasi. Bahkan ini ada komentar salah satunya, Nohani serba tahu, katanya berita yang tak ada di Malaysia pun mereka lebih tahu, katanya. Iya media di negara lu itu nggak memberitakan hal-hal bodoh kayak begini, hal-hal yang memalukan negaramu gitu. Jadi makanya kita lihatlah komedi gini ya, bapak yang sudah tua kayak begini pun jadi mempermalukan dirinya di depan khalayak, di depan dunia gitu ya.
mereka memang nggak tahu, itu makanya saya sebutkan mereka itu katak di dalam sumur. Yang dia lihat itu cuma dinding sama langit. Nggak tahu di kanan kirinya itu dunia udah berubah. Dan dia menjadikan dirinya itu sejak saya lahir sampai sekarang belum pernah impor beras. Memang belum pernah, sekarang ini mau impor. Karena climate change tadi ya, negara-negara penghasil beras itu berubah iklimnya ini, jadi mereka nggak hasil panennya buruk. Dan dia nggak ngerti juga perubahan iklim, ngomong perubahan iklim. Perubahan iklim itu dia pikir berubah jadi ada musim salju, ada musim gugur, ada musim semi, ada musim panas. Begitulah pemahaman orang Malaides, bahkan untuk Bapak Setua ini terhadap climate change ya. Cuma orang Malaides ini kan otak 15 ringgitnya nggak nyampe ke sana ya. Nah, ini yang lebih kocak lagi setelah komentar Bapak itu tipikal Malaides ya, kayak dia tadi mengajari Menteri Pertanian, mereka merasa lebih hebat dari kita, bahkan ya Curut di bawah itu pun ngerasa lebih hebat dari Menteri Indonesia, itu kapasitasnya. Sama kayak yang di Bali kemarin malah menasehati Prabowo, Jokowi gimana caranya untuk menangani bandara. Dan juga kita lihat ini si Butang Follow ya. Mungkin Indonesia boleh minta tunjuk ajar daripada Malaysia macam mana nak skor lawan tim besar macam Australia. Pengen Indonesia itu tunjuk ajar dan Malaysia itu gimana mencetak gol ke gawang tim besar. Padahal mereka tim Arab itu udah kayak hantu aja mereka lihat. Dan lebih kocak lagi, ini kalau kita baca komentar-komentar di video tersebut ya. Nah ini kita lihat. Brolekder gitu ya, dia di Malaides ini. Mereka ini memang gelap bahwa nggak ada diberitakan kedatangan Mat Sabu itu ke Indonesia. Nah dia katakan, sebab apa berita krisis beras Malaides jadi viral di Indonesia? Sebab presidennya, menteri, media-media nasionalnya juga begitu. Apalagi hampir semua orang pakat percaya buta-buta lah katanya. Jadi iya, mereka itu krisis beras, bahwa stok beras mereka itu tinggal 6 bulan, dan untuk tahun ini mereka hanya antara 40 ke 54% yang mampu dipenuhi oleh produksi beras dalam negerinya itu mereka nggak tahu karena memang ditutupi oleh medianya. Jadi mereka ini memang seperti saya katakan di video saya yang berbahasa Inggris ya, jadi seperti orang ya buka baju hujan-hujanan joget di pinggir jurang, kami kaya, kami nggak ada beras. Dia nggak tahu tuh tanah di bawahnya itu udah longsor. Nah ini kita lihat, kita baca komentar-komentar ya, kocak-kocak gitu. Memang betul-betul komentar dari katak di dalam subur yang negara yang medianya itu dibatasi untuk memberitakan berita-berita buruk dengan negaranya. Nah ini dia lihat, 280 juta rakyat Depa hidup dengan hoax, semua hoax dari menteri, media, netizen. Kocak. Dan bagi mereka itu bukan hoax tuh Toha, kemudian Sari Ting Ting, Borunaga, Zainal Story, ya, CNBC itu hoax ya, Kompas itu hoax, Tempo itu hoax bagi mereka, media-media seperti itu ya. Apapun yang menceritakan Malaides yang nggak ada di media mereka, disiapkan itu hoax. Wadidaw, beras habis ganti ubi kayu, di orang Indonesia dia komen. Kemudian Menteri Konoha baru keluar gua katanya. Nah inilah orang yang kelamaan hidup di dalam sumur ini ya, dipaparkan dengan realita ini. Dia pikir dia orang yang baru keluar gua, padahal semua mentertawakan dia. Kita lihat sekarang seluruh dunia itu mentertawakan Malaides. Di Eropa mereka diketawain karena pemain bola gitu ya. Orang Singapura ngetawain mereka karena sok kaya gitu. Dan sekarang dikatain kurang makan sama orang Amerika, pamer obesitas. Nah, tapi di TikTok rakyat Malaysia bilang beras Indonesia cuma untuk makan ayam katanya. Dan inilah yang dia pikir ya, mereka itu betul-betul kaya. Dan lagi-lagi Pak Cik ini pun satu asalnya, mata uang lu nomor 5 terendah di dunia. Terus apa masalahnya? Itu nggak ada urusan dengan sehat atau sakitnya ekonomi suatu bangsa ya. Itu cuman pilihan aja, nilai tukarnya tinggi. Yang penting kan daya beli. Ya, dikurskan itu kita tetap mampu membeli gitu ya. Contohnya kayak tiket bola kemarin ya. Kita senilai 1,7 juta 500 ringgitnya itu kita beli gitu. Apa urusannya nilai mata uang rendah gitu. Tapi memang seperti itu pemahaman orang-orang di
IQ 15 ringgit ini ya, mata uang rendah itu menggambarkan sehat sakitnya ekonomi satu negara gitu ya. Jadi kalau dengan pikiran mereka itu Jepang, Korea dan juga Cina, 3 negara Asia Timur itu lebih rendah dari Malaides ini, tingkat kesejahteraannya dan juga tingkat keekonominya gitu, karena mata uang mereka juga lebih rendah daripada Malaides. Dan Timor Leste itu yang pakai dolar Amerika itu lebih tinggi tingkat ekonominya daripada Malaides kalau memakai logika mereka itu. Kami beli beras dari Thailand, India, Pakistan, dan Vietnam. Tak pernah dengar beli beras Indonesia. Inilah mereka ya, karena memang berita di media mereka itu tidak menjelaskan kalau India sekarang ini sudah menahan ekspornya. Thailand, Vietnam juga memprioritaskan dalam negeri, dan Thailand itu masih nunggu harga lebih tinggi lagi untuk dijual. Jadi ini yang kita saksikan, bahwa mereka ini pamer kebodohan ya di sini. Karena itu tadi, karena mereka memang diciptakan untuk menjadi orang bodoh oleh negaranya ya. Oleh negara mereka itu ya, supaya raja-raja itu tetap berkuasa, supaya jangan terjadi revolusi seperti di kita kalau mereka itu dibodohi. Jadi mereka itu harus kekal menjadi orang-orang yang bodoh yang tidak bisa berpikir. Makanya saya katakan IQ 15 ringgit itu berkembang biak demikian masif di sana, karena inilah modelannya ya. Media itu membatasi berita, jadi kayak beginilah kocaknya lagi. Menteri-menteri Konoha ini nak tunjuk yang mereka menteri yang lebih baik dari Mesir pada rakyat mereka. Kononnya mereka pandai mengurus negara, rakyat pula apalagi bangga-bangga sangatlah konon mereka terbaik dari Mesir. Padahal ini Mat Sabu yang datang menunduk-nunduk. Mat Sabu sekarang lagi belajar wadidau supaya dikasih beras. Itu mereka nggak tahu ya. Karena itu tadi tidak ada satupun berita di Malaides yang memberitakan Mat Sabu itu datang ke sini mengemis beras gitu ya. Dan dengan kedok pertukaran teknologi tadi, belajar pertanian. Mereka coba menipu rakyat karena gagal majukan Konoha katanya. Jadi kita pula katanya udah ditipu. Ngelawak ya. Itulah pasal, akhirnya apapun percaya bulat-bulat tanpa mengetahui kebenarannya. Ini udah kita yang dia bilang percaya bulat-bulat tanpa mengetahui kebenarannya ya. Inilah makanya dibilang ya di dalam istilah itu ya, orang bodoh itu sama seperti orang mati gitu, ya. Yang repot itu orang lain, bukan mereka gitu. Ya, mereka itu bodoh, mereka itu nggak tahu gitu. Oke teman-teman ya, gimana kalian tentang video kita saksikan tadi ya, dimana ada atuk-atuk dari Malaysia ya yang sangat sombong dan mengaku tidak mengakui bahwa Menteri Pertaniannya datang ke Indonesia untuk meminta impor beras dari Indonesia, dan bahkan mereka menghina Menteri Indonesia ya, rasanya tidak relevan dengan berita yang sekarang ini. Oke, buat teman-teman, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.